اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حقوق الوالدين من الكبائر. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Al-Halalu wal Haramu fil Islam. Tema kita subuh hari ini adalah tentang salah satu dosa, salah satu bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang levelnya sangat berat, yaitu uququl walidaini, mendurhakai orang tua. Walil walidaini alal waladi hukukun, walil walidaini alal waladi hukukun, sebagaimana orang tua punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya, pun sebaliknya seorang anak itu punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada kedua orang tuanya. Tatamatsalu fil birri wat ta'ati wal ikrami, yang secara umum itu adalah berbuat baik, kemudian mentaati, menghormati atau memuliakan. Wa huwa ma tunadi bihil fitrah, dan seorang anak berbuat baik, mentaati dan menghormati orang tuanya itu merupakan panggilan daripada fitrah. Jadi aslinya memang begitu. Wa yujibuhul wafa wal irfanu bil jamil, yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya kalau ada seorang anak sampai durhaka, tidak hormat, tidak taat kepada orang tua, itu sebenarnya menyimpang, ya, menyimpang dari fitrahnya yang bersih. Jadi ada sesuatu yang menutupi fitrahnya itu. Wa yata'akkadu dzalika fi haqqil ummi, terlebih lagi pada ibunya, ya, betul bahwa kedua orang tua itu harus dihormati, dimuliakan, bapak dengan ibu. Akan tetapi secara khusus, ya, Al-Quran itu menyebutkan ibu. Secara khusus Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa untuk kebaikan seorang anak kepada orang tuanya itu levelnya harus berbeda. Ada perbedaan antara ayah dengan ibunya itu. Quran mengatakan ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassayna. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi wa wassayna, artinya kami telah wasiatkan. Jadi ini wasiat, bukan sekedar kami menyuruh, kami meminta, kami mengharuskan, tidak. Tapi Allah menggunakan redaksi wa wassayna, dan kami wasiatkan. Ya, namanya wasiat itu kita bayangkanlah jika ada orang tua yang sedang sakit, lalu kemudian merasa bahwa ajalnya sudah dekat, lalu kemudian dia kumpulkan anak-anaknya ini, ya, dia kumpulkan anak-anaknya untuk memberikan pesan terakhir dari sekian banyak yang
hendak disampaikan itu, dia memilih satu atau dua yang dianggap paling penting dalam sebelum dia meninggal. Itu namanya wasiat, wasiat terakhir. Jadi wawassaina itu maknanya, dan kami wasiatkan, Allah wasiatkan kepada kita, kepada manusia itu biwalidayhi ihsanan, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian setelah itu Al-Quran menyebutkan tentang ibunya, hamalathu ummuh kurhan. Jadi ibunya mengandungnya itu dengan susah payah, wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya juga susah payah. Nah, jadi ketika seorang wanita itu hamil, itu siklusnya itu berubah, itu betul-betul perasaannya itu serba tidak enak, ngapa-ngapain itu rasanya tidak enak. Ini berat secara zahir, berat secara psikologi, berat secara batin. Kemudian wa wada'athu kurhan, kemudian melahirkannya itu juga dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu, mulai fase kehamilan, wa fisaluhu sampai disapih, selesai disusui, itu semuanya thalathuna syahran, selama 30 bulan, selama 30 bulan. Nah, pernah datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah di antara manusia itu yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuka, ya ibumu toh, ibumu. Tsumma qala man, kemudian dia bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, lagi ibumu. Kemudian tanya lagi siapa? Maka Nabi bersabda lagi, ummuka, ibumu. Nah, kemudian dia keempat kalinya, tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala abuka, bapakmu. Kemudian wa ja'ala an-nabiy alaihi salam uquqal walidaini min akbaril kabair. Kemudian syariat ini dalam Quranul Karim, kemudian dalam hadis-hadis Nabi itu tegas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkan kedurhakaan kepada kedua orang tua ini di antara akbarul kabair, ya, yang paling besar di antara yang besar-besar dosa itu. Ya. Jadi wa ja'ala martabatahu ba'da syirki billahi ta'ala. Jadi ini levelnya itu ada di bawah, pas ada di bawah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu yang paling besar. Ya, jadi ketika seseorang itu melakukan zulm, kezaliman itu dosa. Nah, yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Nah, kemudian di bawahnya, persis di bawahnya itu tidak ada yang mengantarai. Setelah syirik kepada Allah, itu adalah mendurhakai orang tua. Apakah dua-duanya atau salah satunya, itu sama saja. Nabi sabdakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Jadi kalau kita pelajari dalam ilmu hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarang sekali katakanlah menyampaikan sesuatu kalau tidak ditanya. Ini selain wahyu, jarang sekali menyampaikan sesuatu kalau tidak ditanya. Nanti sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling afdol? Baru kemudian beliau jawab. Ya Rasulullah, bagaimana? Baru kemudian beliau jawab. Jarang sekali kemudian Nabi itu mendudukkan sahabat lalu kemudian dengan sengaja menasihati, kecuali dalam forum-forum khutbah
atau ada wahyu yang turun, atau ada kemungkaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saksikan. Nah, jadi dalam hadis itu kalau ada redaksi yang mengatakan ala umbiukum, ala umbiukum, perhatikanlah, ya, perhatikan baik-baik, saya beritahu kalian. Nah, itu artinya perkara itu penting sekali. Ya. Ala umbiukum, perhatikan baik-baik, saya beritahu kalian bi akbaril kabair, tentang dosa yang paling besar, tentang dosa yang paling besar. Dan Nabi ulangi itu 3 kali. Qalu, barulah para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, silahkan ya Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda yang pertama, al-isyraku billahi, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, di bawahnya persis, wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Setelah itu wa kana muttaqian, waktu itu beliau berdiri sambil bersandar. Jadi ketika menyampaikan itu Nabi berdiri sambil bersandar di tembok atau di tiang barangkali. Fajalah selalu, kemudian beliau duduk mengubah posisinya. Faqala, kemudian mengatakan ala wa qaulaz zur. Kemudian satu lagi kata Nabi, perkataan dusta. Perkataan dusta, wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Qala alaihi salam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, salasatun, ada 3 golongan manusia itu la yadkhulunal jannata, tidak masuk surga, tidak masuk surga. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua wad-dayyuth, Dayuth itu laki-laki atau seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Maknanya itu dia tidak peduli dengan perilaku istrinya yang menyimpang. Istrinya kesana kemari membuka aurat, sama sekali tidak ada marah di dalam hati, biasa saja. Ini namanya dayus. Anak-anak perempuannya ini kemudian dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya, mungkin teman sekolahnya, dibawa kemana-mana, dia biasa saja, tidak ada perasaan marah, geram, cemburu di dalam hatinya. Ini namanya dayus. Kemudian yang ketiga warrajlah minan nisa, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan sebaliknya kok laki-laki menyerupai perempuan. Kemudian dalam hadis yang lain lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi sabdakan kulluz dzunub, semua dosa itu yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Itu akan ditangguhkan hukumannya. Semua dosa itu akan ditangguhkan hukumannya ila masya'a ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat. Illa, kecuali satu. Apa itu? Uququl walidaini, mendurhakai orang tua. Mendurhakai orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ajjiluh, pasti akan menyegerakan balasannya itu li sahibihi, kepada pelakunya, fil hayati, dalam kehidupannya di dunia ini, qoblal mamati, sebelum mati. Nah, jadi semua dosa itu Allah berikan tenggang, supaya pelakunya ini bisa bertaubat, kecuali satu, mendurhakai orang tua. Nah, begitu juga. Nah, ini kan kita sering mendengarkan ucapan bahwa di dunia ini belum ada balasan. Nah, jadi dunia ini darul amal, tempat orang beramal, la jazaah, belum ada balasan. Jadi jangan berharap, jangan sampai kita kecelek ya, istilahnya itu mengharap balasan di dunia, padahal di dunia ini bukan
bukan tempat balasan. Kita ini jadi orang baik, apa kemudian langsung jadi kaya? Ya belum tentu. Atau kemudian kita ini jadi orang jahat, apakah kemudian langsung hidupnya susah? Ya belum tentu. Bahkan hal-hal sebaliknya sering terjadi dalam kehidupan. Jadi kita jangan sampai salah paham bahwa dunia ini adalah darul amal, tempat beramal, la jaza, bukan tempat balasan. Ya. Tapi kalau di akhirat nanti, akhirat itu adalah darul jaza, tempat balasan. Sudah tidak ada amal lagi. Namun seringkali ya, meskipun dunia ini belum tempat balasan, tapi seringkali istilahnya aroma-aromanya itu sudah ada. Termasuk di antara yang katakanlah pahalanya itu disegerakan di dunia. Begitu juga sebaliknya azabnya disegerakan di dunia terkait dengan hubungan anak dengan orang tua ini. Ya, jika anak itu berbakti kepada orang tuanya, maka boleh jadi itu pahalanya itu atau balasannya itu disegerakan di dunia ini. Begitu juga sebaliknya ketika seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan menyegerakan balasannya dalam kehidupan dunia ini sebelum mati. Nanti di sana ada lagi. Di sana ada lagi. Jadi di dunia ada, di akhirat juga ada. Jadi Bapak-bapak sidang jamaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini, insyaallah. Besok subuh kita lanjutkan kembali biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.